tempe mendoan Amba. Sebenarnya sih semua di sini pokok tempe kabeh. Semua tempe mendoan semua. Cuman karena saya itu mungkin strategi masuk. Wah, hebat ya. Dengan kegigihan dan usaha kerasnya sehingga Mbak Suci membuahkan hasil. Kemudian saya lihat di YouTube ada single song menyanyikan lagu Jawa Ngapak. Kelihatannya punya bakatnya juga ya. Dan membawakan lagunya cukup bagus sebagai bentuk kreativitas Mbak Suci. Nah, ini dari mana inspirasi membawakan lagu Jawa itu? Ada. Jadi kayak gini, yang pertama kan judul lagunya Bendungan Sempor. Mengeluarkan ekspresi saya gitu. Jadi yang pertama saya Bendungan Sempor. Jadi ingin menceritakan juga Bendungan Sempor di sini. Nah, ini namanya bulu mata anti pelakor. Ini blush on saya blush on anti pancaroba. Mbak, lipstiknya pakai apa nih? Lipstiknya pakai apa nih? Ini lipstiknya aku pakai lipstik bibir anti giva. Kalau aku patahnya mundung kalau mundung kadang itu sebenarnya bahasa enteng, bahasa ringan, cuman cepat dicerna khususnya sama Hai, jumpa lagi dengan Babeh Buset. Angsiunan banyak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas lancar, dimurahkan rezeki dan barokah. Kali ini Babeh mau ke warung mendoan Suci Sotang yang viral di mana-mana sampai ke seantero Indonesia Raya, bahkan mungkin dunia. Babeh akan bincang-bincang dengan Mbak Suci Sotang tentang kiat-kiat sukses usaha kuliner tempe mendo ala Mbak Suci Sotang. Nah, untuk melanjutkan acara Babeh, jangan lupa tuh sobat-sobat semua di like, subscribe dan komen di bawah ini, dan share ke seluruh dunia supaya channel Babeh terus berkembang. Yuk kita langsung cus ke tempatnya. Halo Mbak Suci Sotang, halo, gimana kabarnya? Baik. Ini kita sekarang sudah berada di warungnya Mbak Suci Sotang, jauh-jauh dari Bogor, mau ngeliat tempe yang amba-amba. Alhamdulillah, adik, kita sengaja dari Bogor hari kemarin. Kita pengen takon ke, kok bisa viral ke kepriwe gue Mbak Nah gue. Nang Bogor mana gempar se-Indonesia Raya. sampai luar. Nah, aku pengen baca cerita aja Mbak. Sidik Mbak. Itu sih saya kan awalnya sering lip sync tuh. Ayo yang teman-teman yang lagi menonton ini tonton, di like, di follow ya TikTok saya Suci Sotang 84. Kamu scroll ke bawah pasti tahu perjalanan saya. Saya itu awalnya seneng lip sync Mbak. Lip sync Ciblek yang ngomongnya apa gitu. Terus Ustazah Mumpuni yang ngomong yang apa yang lucu-lucu itu. Itu follower saya itu terbentuk dari situ. Mbak Suci mau tanya nih, gimana ceritanya usaha tempe mendo ini bisa viral di media sosial? Saya dengar di media sosial karena ada kemiripan sosok Mbak Suci dengan sosok salah satu artis. Gimana nih? Bisa dijelaskan? Jangan bawa nama orang ya. Bukan itu, bukan itunya. Sebenarnya ada beberapa versi sih, sebenarnya bukan itu. Oh, itu yang terakhir itu. Kalau itu terakhir kesini ada komenan yang mirip-miripin. Kalau viral mendoan ini udah dari awal. Awal saya viral bukan karena yang dimirip-miripin Mbak itu, bukan. Itu terakhir ini. Bahwa perjalanan saya itu gimana? Orang kan taunya cuma viral karena mirip aja, bukan sebenarnya. Itu salah persepsi orang. Yang mirip-mirip itu terakhiran kesini-sini, sebenarnya bukan itu. Lantas kalau gitu, apa yang menjadikan Mbak Suci dan usaha tempe mendo ini bisa viral dan booming di mana-mana? Yang awal pertama viral, yang bikin saya booming itu lip sync itu sinden Ciblek itu kan lucu tuh.
Terus sama livingnya Ustazah Mumpuni kan lucu banget tuh, viral itu. Terus kita komentarnya tuh banyak yang nanyain, Mbak Suci ini orang mana sih? Aku mau sempor dulu, aku gitu. Aku tutulan nangar bendungan sempor, nggak percaya lah, masa bakul kopi kayak gitu. Masa bakul kopi seperti itu, cantiknya misalnya gitu, transitnya ya. Terus kira lur, tambahannya lur, sengaja bambang airnya bakul gitu. Spontanitas seperti itu. Langsung banyak yang lihat jadi Ya sebenarnya viral pertama itu yang aku lip sync. Mbak Suci saya lihat banyak followersnya ya. Gimana bisa mendapatkan banyak followers sebanyak itu dan menjadi fansnya Mbak Suci? Coba gimana ceritanya? Karena banyak follower saya itu terhibur dengan kelucuan saya waktu itu. Kan waktu itu pas awal-awal pandemi corona kan orang itu kan stres. banyak yang lihat Orang jenuh di rumah, nggak ada hiburan, ada apa, terus ada saya viral Itu tahun berapa, Mbak? Ya kemarin baru 2020 ini berarti. ini sekarang 2021 ya. Lihat aja jalan saya nggak bisa cerita banyak karena panjang sekali. Itu biasanya fannya kan banyak. Kalau dipilah-pilah, ya, itu dari kalangan atau kelompok usia berapa yang banyak menjadi fansnya? Kalau fan itu bukan anggap fan ya mbak, sedulur ya. Sedulur Renyong dia akeh banget sih nang luar kota dari berbagai umur. Kebanyakan dari umur 3 bulan ke sini. Jadi kebanyakan mak-mak, bapak-bapak gitu. Ada ya suatu ketika ke sini itu pensiunan veteran umurnya tuh 102 atau berapa. Sehat banget badan, cuman ya kondisinya ya sudah seperti anak kecil lagi. Itu kepengen lihat saya. Kembali ke usahanya Mbak Suci, tempe mendo khas Kebumen. Ini menarik untuk dibahas. Mau tanya nih, barangkali pemirsa Sabril Babe dan fans Mbak Suci ingin tahu gimana kiat usaha tempe mendo ini bisa berkembang dan viral di media sosial sehingga bisa bersaing dengan yang lain. Coba dijelaskan sedikit aja supaya bisa berbagi ilmunya dengan para pemirsa khususnya channel Babe. Oh gitu. Ya gue anak Kebumen terkenal dengan tempe mendoan ambas. Sebenarnya sih semua di sini pokok tempe kabeh. Semua tempe mendoan semua. Cuman karena saya itu mungkin strategi marketing. Aku memanfaatkan situasi pertama. Orang mengenal saya dalam tujuan saya mempromosikan keagamaan saya. Dijamin di sini jajan tuh nggak bakalan dimahal-mahalin. Karena aku mengusung konsep tuh kekeluargaan mbak. Meskipun hari raya, hari besar atau apapun, aku nggak pernah menaikkan harga. Tetap estetik 3.000, kopi 3.000, tempe 6.000, gitu. Kemarin lebaran tuh saya nggak naikkan. Misalkan kalau warung lain mau naikkan silakan, tapi kalau saya khususnya enggak. Karena aku punya prinsip asal aku masih beli upang ya pak ya, ini orang sembarangan menaikkan sebuah harga. Asal itu ya. Kalau yang di sana bahan bakunya tuh belum naik melonjak sekali tuh nggak akan. Kemarin pas hari lebaran tuh sampai mencapai tuh cabai itu sekilo tuh 120.000. Sedangkan saya tuh seharinya tuh bisa mencapai 5 kilo cabai. Bayangkan sehari tuh buat beli cabai aja tuh hampir 600.000, setengah juta lebih. Tapi aku nggak naikin. Kalau sekarang harga cabai masih standar, sekarang 35 sekilo. Enggak naikin. Jadi aku prinsipku pernah pakai akeh, pernah pakai sending ya apa-apa, sending aku ya pak. Aku bisa membayar karyawan saya. Karyawan saya berapa? 11. Baru 11 ya. 11 banyak ya. Ya enggak lah. Tapi yang warungnya di sini aja sama yang di atas. Enggak di sini, yang di atas sudah enggak ada. Karena kan Oke sobat-sobat semua, dari bincang-bincang dengan Mbak Susi bahwa usaha tempe mendo ini bisa berkembang, nggak ada kaitannya secara langsung ya dengan kemiripan sosok salah selebritis yang selama ini heboh di media sosial. Tapi menurut saya ya mirip sih, dan yang pasti mirip sama-sama perempuannya ya. Benar gitu Mbak Suci? mirip-miripin mbak itu, mbak artis itu kesini-sini. Coba lihat TikToknya kali ya. Iya, kesini-sini terus banyak yang kok lama-lama mirip nih gitu. Itu sebenarnya bukan awal pertama terus awal booming viral dimiripin itu enggak.
follower saya kan yang di TikTok kan 500.000 lebih. Lihat aja ke bawah. Iya, udah. Iya, lihat ke bawah. Pasti awal-awal bukan tempe. Awal-awal bukan yang di mirip itu. Aku juga nggak pernah nanggepin yang mirip malah gitu. seringnya yang di YouTube. Iya, yang itu kita banyak-banyak. Malah banyak yang di YouTube sebenarnya. Kalau belakang sini yang heboh malah yang di YouTube. Oh iya ya. Kayaknya banyak yang turun juga. Oh iya banyak sekali stasiun TV daerah. Karena kita penasaran. Kok nggak pakai sambal kecap sih jodoh Itu Pak? udah nambah bolak-balik. Cuma kotos-kotos. Saya nunggu dari jam 11 ya. Sebenarnya saya lagi kurang enak badan karena kemarin kan di sini hujan. Kemarin tamunya banyak banget, banyak yang minta video, minta foto di depan. Ini saya mbak, nggak pulang. Saya kan belum sampai aja Pak. Terus saya lagi Kalau boleh tahu nih, biar para pemirsa lebih tahu lebih detail sosok Mbak Suci yang viral di media sosial. Berapa usia Mbak Suci sekarang? Kelihatannya masih muda dan masih energik. Dari usia berapa Mbak buka usaha tempe melu ini? sekarang saya umurnya kan 37 tahun. Dari awal anak pertama saya itu yang sekarang umur 17. Anak saya umur 1 tahun saya udah jualan. Sekarang anak saya pertama udah 17 tahun. Udah kurang lebih 16 tahun saya jualan. Bukan saya jualan baru, bukan 16 tahun. Hebat Mbak. Baru 3 warung yang pojok sana sama yang sebelah sana. Dulu ini warung baru-baru semua ini Pak. Saya memang sering makan dari itu, tapi rasanya beda ya. Terutama ini nih, apa kulitnya yang beda ini. Itu ya. Kulitnya. Itu trik. Itu trik. Ini kan cuma nambah berapa kali Mbak Tunjuk? Nambah Makasih ya. terakhir. Terima kasih ya. Makasih sama sekali udah menunggu lama ya. Itu baru tadi asisten saya tuh WA Mbak ketemu Mbak udah sebelah sini. Sebenarnya aku tadinya Pak mau pamit ya, aku pengen libur sekali aja. Bener. Sakit semua badannya Mbak. Kemarin hujan loh di sini. Hujan, krimis, banyak tamu yang minta libur. Kalau kan nggak enak ya orang jauh-jauh semua. Hebatnya gini, ada orang Wonosobo, Bojong sama Gelang gitu. Orang Luar kota Papua. semua ya? Hah? Luar kota semua. Iya, kebanyakan fans TikTok. Iya, fans TikTok saya. Jadi yang fan-fan dari awal pertama saya viral. Tapi saya lihat di YouTube-nya Mbak. Kalau saya masih lihat di YouTubernya. Begitu. Karena kalau di usia saya mungkin tidak terlalu. Jadi tergantung di Iya. usianya. Saya juga punya YouTube Pak, Suci Sotang. Instagram saya Nanti Suci saya Sotang. nanti ditaruh di bawah boleh Mbak ya? Iya boleh silakan boleh. Suci Sotang. Wah, Terus hebat ya. Dengan kegigihan dan usaha kerasnya sehingga Mbak Suci membuahkan hasil. Kemudian saya lihat di YouTube ada single song menyanyikan lagu Jawa Ngapak. Kelihatannya punya bakatnya juga ya. Dan membawakan lagunya cukup bagus sebagai bentuk kreativitas Mbak Suci. Nah, ini dari mana inspirasi membawakan lagu Jawa itu? bahasa saya sendiri nggak Jadi Pak. aku Tapi juga- kayaknya terinspirasi apa dari ini ya? Iya, Ada. jadi kayak gini, yang pertama kan judul lagunya Bendungan Sempor. Oh, yang tadi belum Iya, mau dibuka. Terus yang mendoan ya? Yang Bendungan Sempor. Jadi aku ingin mempunyai sebuah album. Aku bukan penyanyi ya. Aku nggak komersilkan itu lagu. Aku juga bukan penyanyi. Aku sering diundang beberapa acara untuk mengisi nyanyi aja. Aku nggak mau. Bukannya saya sombong atau apa ya semuanya. Karena aku basicnya bukan penyanyi. Cuman aku hobi nyanyi, mengeluarkan ekspresi saya gitu. Jadi yang pertama saya Bendungan Sempor. Jadi ingin menceritakan juga Bendungan Sempor di sini. Saya ngambilnya spot-spot di sini. Ya, spot-spot yang kemana aku enak. Yang kedua, tema Mendoan Amba ini menceritakan tema saya. Itu semua itu lagu apa? Semua itu jargon saya. Bahasa yang sering saya gunakan setiap hari. Kayak lulur tempe nyulur sing bambang ya rene bakul lulur. Tempe mu tasah, tempe ku mantap. Aku kalau bercanda sama orang gitu. Dia sih segar bugar kayak bodi bakule gitu misalnya gitu. Itu terus album saya ketiga yang berjudul Pelakor itu request. Yang khusus yang album ketiga yang single ketiga itu judulnya kan Pelakor. Kan itu lagi booming tuh. Itu request fan-fan saya. Pak, bikin lagu dong, sekarang kan bilang aku ini menceritakan kisah hidup seseorang fans saya itu Pelakor tahu sendiri lah.
Nah, terus aku bikin lagu tuh iseng-iseng aja jadi. Terus yang keempat ini Glowing judulnya. Iya, glowing. Ah, Dari ah. mana tuh? Inspirasi saya kan banyak yang bawa bulu matanya cepat bodoh gitu. iya. Nah, ini namanya bulu mata pelakor. Ini blush on saya blush on anti pancaroba. Ini kan banyak yang nanyain kalau lagi live tuh kan dia nonton banyak tuh sampai 1,2, 2 sampai pernah mencapai 3,5K yang nonton. Ada nanyain, aku tempe ditanya seputar macam. Bingung ya aku ngomongnya cemlong-cemlong aja malah jadi jargon. Mbak lipstiknya pakai apa nih? Lipstiknya pakai apa nih? Ini lipstiknya aku pakai lipstik bibir anti gibah. Gitu. Alisnya apa nih Mbak? Ini alis ganjel tergandeng. Karena apa? Ini kan tanjakan itu ditanya kenapa Mbak? Alisnya ganjel tergandeng ya karena depan warung saya ini tanjakan gitu. Jadi pernah anak suatu ketika anak tergandeng ini garap manjat ki orang kuat Mbak. Lah aku nyeletuk nang arepe wong udah kan terganjelengan yang orang alisnya nyonya dawa gitu. Jadilah keseharian saya seperti itu. Sekarang kan udah punya album single song nih. Kira-kira ada inspirasi untuk buat album baru lagi nggak yang bisa menghibur para pemirsa dan fansnya? Nanti sebentar lagi aku ngeluarkan lagu lagi. Ya jargon-jargon saya bahasa seharian saya. Ya kayak kupatanya mundung gawe kalau mundung kadang itu sebenarnya bahasa enteng, bahasa ringan, cuman cepat dicerna khususnya sama orang apa. Jadi lagu saya itu bisa diterima untuk semua kalangan umur, anak-anak kecil bisa nyanyi. Bukan menyanyi saya, cuman senang aja, senang berkarya. Yang sama nyanyian tertentu nih kan Ya sederhana aja, video klipnya juga sederhana, pakai baju sehari-hari orang makanya Banyak yang nonton ya? iya alhamdulillah. Karena aku bukan menyanyi ya. selama pandemi ini gimana Mbak? Alhamdulillah ya, ini aja nih. Ini kan lagi PPKM di beberapa kota ya. Kalau khususnya di daerah Kebumen sih nggak seketat yang kemarin-kemarin. Ini yang ada beberapa kota yang peraturannya warganya tuh keluarnya tuh susah gitu. Harus ada izin-izin tertentu. Ya, ini sedikit berkurang sih tapi alhamdulillah tetap lancar. Tapi tetap ramai kayaknya ya? Alhamdulillah. Berkat kerja kerasnya Mbak Suci sehingga usaha tempe mendo ini bisa semakin berkembang. Kelihatannya tempatnya mau diperluas ya. Terus sedang bangun. Alhamdulillah. Ini kan baru saya tertutup nih yang itu tuh karena di belakang lagi direnovasi. Karena aku lagi ngedein dapur, pingin bikin beberapa varian baru. Gitu. Pinginnya sih mengangkat makanan tradisional sini aja. Gitu. Tapi dari dulu sebenarnya dari nenek moyang dulu kita yang namanya mendol itu sudah ada. Cuman belum tereksplor. Kira-kira mau bikin di kota lain nggak? Ya kepinginnya seperti itu ya, cuman doain aja. Karena apa? Yang namanya itu butuh kayak gini nomor satu. Yang saya heran gini Mbak, di Bogor itu kan bahasanya Sunda ya. Ternyata orang ngapak di sana juga Oh banyak. iya. Karena ini awal-awal ini Mbak Suci ngomong apa sih Gia? Aku nggak tahu ini ngomong bahasa apa, tapi lama-lama aku nggak bisa bahasa apa Mbak, tapi aku suka banget lagunya nih, aku sampai apa udah. Ayo kalau mau tanya Yang bikin penasaran itu yang tempe ambak tadi. Gimana jargonnya Mbak coba? Lur sedulure nyukape khususnya nggo warga Bogor dan sekitarnya sing urung pada mampir maring ngene nang balik kampung maring Gombong Kebumen melipir maring ngalor sending nang arep bendungan Sempor. Warung tempe mendoan ambak nomor 1 bangsa Mbak Suci Sotang yang warungnya ada di depan bendungan Sempor persis pinggir jalan pas tanjakan. Insya Allah parkirannya cukup Semua luas. alhamdulillah hari ini kita sudah ketemu sama Mbak Suci Sotang yang tempenya ambak Kaya raya Mbak. boleh Di share, di like, di komen ya. di follow itunya Instagramnya Suci Sotang 84, TikToknya Suci Sotang 84, YouTube-nya Suci Sotang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Suci, kita sudah ketemu, matur nuwun. Oke. Terus ya, tapi sekarang mau Ya, salam buat warga Bogor. pulang ke Bogor melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan semoga tempe melunya Mbak Suci bisa lebih viral lagi. Amin.
Terima kasih Mbak Suci. Besok ketemu lagi. Yuk, kita lanjut next video.